sekalian, demikian tadi materi yang disampaikan Ustaz Faiz sebagai pengantar tanya jawab. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak-bapak, kami persilakan siapa yang mau bertanya. Sesi yang pertama 3 penanya dulu ya. Silakan, monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Yusuf dari Margomulyo. Yang ingin saya tanyakan adalah, kita tahu bahwa keutamaan sholat berjamaah di masjid itu adalah mendapatkan keutamaan 27 derajat. Ada kasus misalnya gini, kita datang ke masjid, kita adzan, kita tunggu, ternyata nggak ada yang lain yang datang, jadi kita cuma sendiri gitu ya di masjid gitu kan. Padahal kita udah dari rumah niat untuk berjamaah, tapi ternyata tidak ada jamaah yang lain yang datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih dengan sholat jamaah adalah, kita sudah datang ke masjid, sudah sholat ditegakkan, tetapi tiba-tiba kita kebelet gitu ya, sehingga kita harus ke kamar mandi, kamar kecil. Setelah kita selesai, ternyata sholat sudah selesai. Nah, apakah ketika kita sholat selanjutnya kita sholat itu sendirian, itu juga mendapatkan sholat jamaah atau dinilai sebagai sholat sendirian? Nah, demikian yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basuki, berasal dari Pasar Martodadi. Ya, perkenalan dulu ya. Ini bisa tanya. Wes kenal ya? Ya wes kenal ya. Ini yang saya akan tanyakan masalah sholat ya. Karena di masjid kami ini sudah ada semacam laporan ya. Ketika sholat, imamnya itu lupa. Jemaahnya juga lupa, Pak. Jadi semuanya lupa. Nah, ini karena awam semua yang sholatnya mungkin, Pak ya. Terus kemudian dia setelah keluar dari masjid, tadi berapa rakaat ini? Ada yang bilang, nggak tahu ya, saya lupa. Dan ada bilang, karena masih 3 rakaat ini sholatnya tadi, masa iya? Iya katanya. Masa jadi gimana ini? Ada yang masuk masjid lagi, ada yang keluar. Iya, ini lupa jamaah, lupa berjamaah gitu ya. Ikon semua ini kayaknya, Pak. Terus gimana nih kita lakukan? Apa imamnya masuk lagi, kita bareng-bareng itu nambah 1 rakaat atau bagaimana ini, Pak Ustadz ya? Ya. Mungkin hanya ini saja dulu ya pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi Pak ya. Katanya udah. Tadi ya, ada lagi. Ini kisah nyata. Kemarin malam itu saya kan sholat, Pak. Ini di belakang imam ada yang jamaah ini baru 3 rakaat sholat isya itu subhanallah, subhanallah, katanya gitu. Subhanallah 3 kali dah. Lihat kanan lagi sudah pada berdiri, gitu dia suaranya. Jadi saya ikut agak setengah ketawa gitu, Pak. Ya. Terus imamnya juga alhamdulillah dia nggak lupa. Jadi imamnya kebetulan si Mas Burhan kalau nggak salah. Jadi saya di belakangnya. Jadi hukum ketawa dalam sholat bagaimana gitu ya? Ya kira-kira seperti itu. Mungkin hanya ini saja Pak ya. Data jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 kali penanya ya. Ini saya nomor 3 ya Pak. Tapi kurang seru Pak kalau saya nggak nanya. Ya, karena gini, pertanyaan saya ini pasti kaitannya dengan tema atau prolog pembukaan ya Pak. Maka mereka tadi gimana Pak? Maka datanglah sudah mereka meninggalkan apa? Generasi orang yang meninggalkan sholat, ya.
meninggalkan sholat meninggalkan sholat ya Pak, generasi yang meninggalkan sholat. Terus ada ayat lain lagi di surat An-Nisa ya Pak, mereka khawatir meninggalkan generasi yang di belakang mereka lemah, waliasa ladina min qablihim dzurriatan diafan pun mereka meninggalkan generasi yang di belakang mereka lemah. Pertanyaannya gini Pak, generasi yang awal artinya umatnya Nabi Muhammad sampai terakhir ya Pak. Terus kita ditinggal masih tetap umatnya Muhammad. Pertanyaan saya gimana ya Pak kiat-kiat kita ya Pak supaya generasi kita ini kuat ya? Apa harus ikut kajian gini? Apa bagaimana ini pertama? Yang kedua ini bukan kaitan dengan tema satu. Kadang-kadang kita belum selesai ya Pak. Ada ayat begini Pak. Wal musonati minal mu'minah wal musonatu minal ladina utul kitaba min qablikum, yaitu dihalalkan kita menikahi wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita mukminah, dan kita dihalalkan juga menikahi wanita yang menjaga kehormatan di antara alul kita. Ini perbedaan pendapat ya Pak. Kalau kita lihat Pak, dan ayat itu kaitannya juga sembelihan orang-orang alul kitab halal. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah masih ada alul kitab yang seperti dulu Pak? Artinya alul kitab wal musonati minal ladina min qablihim, artinya alul kitab yang tetap menjaga kehormatan dan kesuciannya. Ini pertanyaan saya kalau ada. Dan juga kadang-kadang gini Pak, alul kitab itu saya karena kita ini dagang ya Pak, tukang jual beli kambing atau potong ayam, kita datang orang alul kitab itu, tolong Pak Harto potongkan ini, tolong Pak Harto. Nah itu kita jadi jelas ya gamblang. Tapi kalau untuk sekarang ini apakah masih ada ya Pak alul kitab semacam itu yang kita menjaga kehormatannya? Ini aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba jawab secara bersama. Yang pertama terkait keutamaan 27 derajat. Itu kan sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bisa bi 20 derajat. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri. Nah sekarang kita ke masjid itu niatnya sholat berjamaah atau sendiri Pak? Berjamaah. Itu satu. Yang kedua, memang ada kondisi-kondisi yang akan seperti itu, di mana Nabi menjelaskan saat itu bertanya kepada sahabat Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apa yang kamu lakukan jika kamu hidup di suatu zaman di mana para imam, para pemimpin itu pada mengakhirkan sholat? Lantas ya sahabat tadi bertanya kembali, "Fama ta'muruni ya Rasul, apa yang kau perintahkan kepadaku?" Maka Nabi menjelaskan, "Sholli sholat tadi waqtiha." Sholatlah kamu tepat pada waktunya. Jadi kalau kita tinggal Pak di desa yang asarnya dipatok 4:30, saya pernah masalah jadi korban seperti itu Pak. Ada berkumandang, udah optimis saja saya datang ke masjid terdekat ketika safar itu. Saya datang di masjid itu, ada mbah-mbah dulu gitu kan, 3:30. Saya kira tinggal nunggu iqamah Pak. 10 menit nggak ada pergerakan, kok nggak nambah jamaah? 15 menit nggak juga ada ini. Sampai saya lama-lama curiga ini yang tadi yang ada di masjid ini apa tempat lain begitu kan? Jadi saya tanya sama mbak tadi sudah ada di sini kan? Oh belum, di sini adanya 4:30. Mampus kata saya. Saya tunggu nanti 1 jam kalau 4:30. Nah maka saya langsung mengambil sabda Nabi, "Sholis sholat tali waktiha." Sholatlah kamu tepat pada waktunya. Tadi yang datang sendirian tadi, setelah adzan sholatlah sendiri. Fa'in adrok tama'ahum fasholli mahum. Setelah itu silahkan pulang. Nah, kalau nanti jam 4:30 pada datang ke masjid, Nabi perintahkan apa? Kamu sholat bersama mereka lagi, tidak masalah, bagimu mendapatkan pahala sunnah. Kalau yang pertama tadi menggugurkan kewajiban dan dalam rangka kita untuk sholat tepat pada waktunya, jadi tetap bernilai pahala jamaah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait masalah tadi ya, kebelet Pak ya. Jadi memang
sebelum sholat itu kalau bisa bereskan segala sesuatu yang ganjel-ganjel itu. Karena Nabi bersabda, la sholata bihadratit ta'am walau wa yudafi ala khbasan. Tidak ada sholat ketika makanan sudah tersaji. Pari, nah pulang pas azan, ya pas azan sampai rumah Pak ya. Tiba-tiba datang ke meja makan, masya Allah menunya udah menu spesial lagi, kesukaan lagi gitu kan, gitu kan. Justru perintahnya bukan mengambil air wudhu segera ke masjid, tidak. Perintah Nabi makan dulu. Kenapa harus makan dulu Pak? Karena jika dipaksa tetap sholat, Allahu Akbar, rendang. Memang benar itu. Lebih baik makan sambil mikirin sholat daripada sholat sambil mikirin makan. Benar itu. Yang kedua, tidak ada sholat di saat menahan buang hadas. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau mau sholat kok mau kentut, tekanannya tinggi Bang, udah lepasin aja, nggak apa-apa Mas Bu. Kalau urusan itu tidak apa-apa. Termasuk mau buang hajat, buang air besar lagi Pak, mau jadi imam lagi, ya sudah selesaikan dulu, jangan dipaksa. Kalau dipaksa repot nanti Pak. Kentut itu Pak, kalau ditahan, nah semakin ditahan, nanti suaranya nyaring Pak. Ya, jadi imam lagi. Kalau bapak kentut, itu batal semua. Pasti. Kenapa saya katakan batal semua? Pasti jamaahnya pada tertawa. Sedangkan tertawa itu bagian daripada bab yang membatalkan sholat. Tersenyum enggak? Tersenyum enggak Pak? Itu enggak. Tapi kalau sampai ketawa, itu batal sholat kita. Orang Indonesia itu masih tabu dengan yang namanya kentut Pak. Kalau udah kentut pasti ketawa. Itu pasti ketawa. Kayak cerita orang yang sholat 3 orang, makmumnya imamnya 1 ya. Saat itu 3 orang di belakang ini salah satunya kentut, tapi dia tetap aja berdiri kan. Satunya bilang, kamu tuh kentut, batal ke belakang sana. Sebelahnya, ngapa sih ribut? Sholat ngobrol kan. Imamnya penasaran juga, dia nengok ke belakang. Sholat kok pada ribut. Akhirnya malah batal semua Pak. Gara-gara kentut itu. Indonesia nggak bisa, orang Indonesia nggak bisa mendengar kentut Pak. Pasti langsung ketawa. Jadi tidak masalah, kebelat, batalin, wudhu. Ketika masuk bagaimana? Ketika masuk bagi kita kalau misalnya jamaahnya itu masih ada yang masbuk, jadikan dia imam boleh. Ya, kalau tidak ada yang masbuk, sebenarnya fikihnya Pak, kalau Nabi dulu ada seorang sahabat masuk, dia sendirian masbuk Pak. Nah maka Nabi menawarkan, tidakkah di antara kalian yang mau bersedekah dengan sahabat ini? Maksudnya kalau kita sudah selesai sholat, ada yang masbuk, dia sendirian, kalau bisa di antara jamaah yang sudah sholat tadi menemani yang masbuk itu untuk sholat. Ya, berjamaah. Supaya berjamaah, yang masbuk tadi menggugurkan kewajiban, kita yang menemani kan tadi udah sholat. Dan kita itu mendapatkan pahala sunnah, mendapatkan pahala tambahan. Nah itu. Tapi kita ini kadang-kadang kalau untuk urusan akhir tuh berhitungnya banyak. Aku udah sholat kok saya sholat lagi, kan gitu kan. Itu buktinya begini aja lah. Kalau antum masbuk, imam sujud, takbiratul ihram langsung sujud apa enggak? Atau nunggu? Kebanyakan jamaah masih nunggu. Karena apa? Kalau sujud gak dihitung 1 rakaat Ustaz. Ya sudah, aku nunggu berdiri saja. Padahal perintahnya apa? Idza ata ahadukumus shalah wa imamu ala halin falyasna kama yasnal imam. Kalau kamu mendatangi sholat, imam sudah dalam satu gerakan, maka ikutilah seperti apa yang dilakukan oleh imam. Artinya kalau imam sujud, takbiratul ihram, sujud. Meskipun tidak dihitung 1 rakaat, tetap langsung sujud. Nah ini pada hitung-hitungan. Sujud gak dihitung 1 rakaat. Nanggung. Nah tadi ini konyol banget ini sholat tadi Pak ya. Imamnya lupa, jamaahnya lupa. Apa yang lagi dipikir? Apa BBM naik? Saya baca di belakang truk mobil itu
semuanya pada naik, Pak, bahasa Jawa ya. Opo-opo munda, sing ora munda apa, Pak? Harga perempuan. Astagfirullahaladzim. Sekarang ini apa-apa naik, Pak? Iya nggak? Apa-apa naik? Semuanya naik gitu. Yang nggak naik kehormatan seorang perempuan, malah diobral sekarang. Katanya gitu Pak Karsidi. Gitu nggak? Antum wartawan harusnya lebih tahu. Segini. Nah. Jadi kalau lupa berjamaah ini nanti bagaimana? Makmumnya berarti benar-benar khusyuk, Pak ya. Jadi memang sholat jamaah itu salah satu ilmu yang Allah akan angkat dari muka bumi itu adalah ilmu khusyuk. Sehingga menurut Sa'ad bin Aus itu kamu akan dapati orang-orang yang sholat di masjid jami itu badan mereka, fisik mereka di masjid, tapi pikiran dan hati mereka di luar masjid. Dan memang benar Pak, ketika sholat itu, ketika azan, setan kabur Pak, lari dengan kentut sekencang-kencangnya supaya mereka tidak mendengarkan azan karena mereka tidak mau bersaksi di hadapan Allah. Azan selesai, mereka balik ganggu kita. Iqamat dikumandangkan, kabur lagi. Iqamat selesai, datang lagi. Namanya setan apa? Khonza. Setan khonza. Nah, ketika sholat mulai, dia mengganggu pikiran kita dengan apa? Ingat ini, ingat itu. Sesuatu yang kalau di luar sholat kita itu nggak ingat, tapi di dalam sholat ingat. Ingat apa Pak? Mantan. Orang dari dulu nggak pernah mikirin mantan, kok di dalam sholat mikirin mantan? Itu kerjaan setan khonsab itu. Maka kata Nabi, sampai hampir-hampir kebanyakan orang itu lupa berapa rakaat yang dia lakukan. Nah maka kalau sudah lupa berjamaah tadi, diingat-ingat saja Pak, kira-kira rakaatnya penuh apa belum tadi itu kan? Kalau sholat zuhur 4 rakaat, ya berarti ambil aja 3 rakaat atau mungkin 2 rakaat saja lah. Kemudian masuk kembali, kemudian dilengkapi sholatnya. Tinggal nambah 2 rakaat atau 1 rakaat. Artinya dia ambil hitungan rakaat yang paling kecil, jangan yang paling besar. Itu seperti itu. Nah kemudian yang subhanallah subhanallah itu. Nah Indonesia ini memang dari dulu sering ketawa Pak. Kalau ada daurah-daurah masyayikh dari Saudi itu, seringnya masyayikh itu marah. Misalnya ya, ada pertanyaan apa, suruh berdiri ya, dijawab oleh salah seorang peserta daurah begitu. Jawabannya salah kan diketawain. Kalau orang Arab marah itu, marah betul. Kalau ada sampai jawaban salah atau lucu itu pada ketawa itu marah betul. Nah kalau di Indonesia ini kan tadi ya, subhanallah, subhanallah, kalau rame ketawa kan, dengan ketawa. Kalau sudah ketawa batal itu sholat Pak. Ya, batal itu sholat. Ya kayak kejadian di masjid dekat rumah ini. Imamnya itu sebenarnya imamnya sudah benar. Dia itu dari rakaat ketiga asar itu naik ke 4. Makmumnya ini yang lagi menghayal mungkin Pak. Subhanallah, begitu kan? Nah imamnya turun tasyahud akhir, dia kira sudah rakaat keempat. Tapi taifah yang sebelah sana subhanallah lagi. Imamnya bingung. Sujud dia. Sujud Pak, dia kira, oh dia belum sujud yang kedua. Di sini lagi subhanallah lagi. Dia berdiri, sudah berdiri subhanallah lagi. Akhirnya dia itu, saya ingat dia itu, saya lihat itu, ya Allah ya Rabbi. Karena kita posisi itu kalau nambah subhanallah tambah parah lagi ya. Setelah selesai itu mukanya ya Allah imam itu ya Allah dikerjain sama makmum. Maka yang ada hari ini itu apa? Imam fokus dengan hafalan, makmum fokus dengan khayalan. Sudah begitu, habis menghayal, sok jadi pahlawan. Imamnya lupa fadzakir, padahal yang dimaksud inna fa'atil dzikra, karena ada makmum yang baru bangun dari menghayal, langsung innama anta mudzakir, surat Al-Ghasyiyah. Padahal bukan surat itu, tapi suratnya loncat ke surat Al-Ghasyiyah. Ini gara-gara imamnya baru bangun dari menghayal. Makmum. Ya, makmumnya. Baik, selanjutnya terkait kiat untuk membangkitkan generasi kita. Hari ini Pak, kalau kita berbicara generasi muda kita ini Pak, memang kita sedih betul.
coba datang sholat subuh, nggak usah sholat subuh lah, sholat jamaah berjamaah di masjid itu. Kebanyakan yang memenuhi soft sholat itu adalah para manula, manusia lanjut usia. Seolah-olah masjid itu hanya untuk orang tua hari. Anak mudanya kemana? Apalagi kalau adzan subuh itu Pak, yang adzan itu udah kakek-kakek suaranya udah gitu Pak. Kesendat dikit mungkin tinggal itu Pak. Benar. Nah ini menjadi tugas kita bersama Pak. Maka kita di yayasan baik Insan, An-Nur, Akhyar bertekad Pak. Kenapa kita hari ini bertekad untuk punya andil dalam dunia pendidikan? Karena tidak ada proses terbaik hari ini untuk mengkader generasi-generasi penerus kita nantinya kecuali pondok pesantren Pak. Coba Bapak Ibu yang punya anak tidak di pesantren kan Pak? Setiap harinya apa yang dipegang? Setiap saatnya apa? Anak laki kalau sudah kecanduan nge-game Pak, bisa nggak melepas dari gamenya? Nggak bisa. Yang bisa itu pondok pesantren melepas itu. Gitu saja. Aturan nggak boleh bawa HP. Sudah selesai. Mereka bisa hafal 15 juz, bisa hafal 20 juz, bisa hafal 30 juz. Kenapa? Nggak pernah megang HP. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak nggak ada solusi kecuali di pesantren ya Pak. Kecuali di pesantren kan. Sudah darurat hari ini Pak. Apalagi yang punya anak cewek, pusing lah sana kalau nggak di pesantrennya. Pulang malam dikit, waduh repot. Apalagi Bapak Kapolsek. Nah, anak ceweknya pulang jam 12 malam, pening nggak Pak? Waduh, nggak pening-pening lagi. Wah, alhamdulillah kalau di asrama. Nggak artinya, katanya privat isinya. Dilihat nah di privati pacarnya. Nah ini kan repot Pak. Apalagi kasus-kasus 1-2 bermunculan. Itu apa? Bayi-bayi terakhir tanpa punya bapak yang jelas. Di dalam Islam itu kalau kita baca dalam sejarah itu ada Isa bin Maryam. Isa tapi nisbah garis keturunannya kepada ibunya karena memang nggak punya bapak, tapi itu ketetapan Allah. Memang Allah yang memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ya, dan memang Maryam tidak punya suami Pak. Tapi itu ketetapan Allah dan itu mulia sebagai ujian untuk ibunda Maryam. Tapi hari ini Pak, lakinya ada tapi nggak jelas. Anaknya terakhir binnya bukan ke bapak tapi ke ibu. Masya Allah, tugas KUA ini berat ini. Bapak KUA ada nggak di sini? Jadi ketika saya di pasca S2 UIN itu, saya sebangku dengan mereka-mereka yang KUA itu pada berkeluh kesah, megang pala pening. Kenapa Pak? Setiap saya mau nikahkan itu, saya ini kan tahu perempuan itu udah hamil apa tidak gitu. Hampir yang saya mau nikahkan itu udah bunting semua coba. Gimana saya menikahkan perempuan yang sudah hamil? Nah itu ya. Ini tugasnya Bapak Kepala Desa. Loh iya. Dan perangkatnya nah, kerjasama dengan Polsek Jati Agung begitu. Kalau ada warung remeng-remeng gitu, ada rumah-rumah kok nggak jelas ini ganti gonta-ganti yang datang, nah beritahukan kepada pihak-pihak yang ada ini. Datangi dulu. Tapi jangan sendiri. Kalau nggak kuat iman, wah bahaya ini malah. Baik, pokoknya hari ini semuanya ada andil. Kalau semua orang tua punya andil, pihak-pihak yang ada punya andil untuk sama-sama. Yang kayak dulu di Sidomulyo itu kan ada gerbek subuh ya. Jadi dari aparat dari kecamatan, kepala desa, RT itu bangun, datangi rumah ke rumah, ayo sholat subuh berjamaah. Saya saat itu datang jam 4 itu sudah penuh masjidnya dengan warga. Karena apa? Ada kerjasama yang baik. Nah coba pelan-pelan nanti ada kerjasama seperti itulah. Pihak-pihak yang ada mudah-mudahan terutama di Jati Agung ini Pak,
itu yang terkenal itu masjidnya ramai begitu ya, terkenal tidak ada kasus gitu Pak Ari ya, 0 kasus sama sekali gitu. Kalau bisa itu luar biasa gitu ya. Tapi mudah-mudahan lah kalau warganya banyak orang Jawa, mudah-mudahan aman ya. Tidak juga ya. Baik, selanjutnya terkait ya tafsir daripada ahlul kitab. Nanti dalam surah Al-Maidah 5 ya. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini telah saya halalkan untuk kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Dan sembelihan ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani itu halal untuk kalian dan sembelihan kalian halal untuk mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diri dari kalangan orang beriman. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan para wanita yang menjaga kehormatan diri dari ahlul kitab itu boleh dinikahi. Tapi ingat, ahlul kitab itu ketika turunnya ayat itu adalah mereka yang meyakini kalau orang Yahudi itu Uzair anak Tuhan, kalau orang Nasrani itu meyakini Isa itu anak Tuhan. Mereka tetap menyembah Allah, ketika menyembelih juga namanya Bismillah. Nah, sebagian besar para ulama menjelaskan ahlul kitab yang terjaga itu ahlul kitab itu. Nah, adapun yang kesini ketika mereka sudah menyimpang dari garis dasar keyakinan mereka yang seperti itu, maka tidak boleh lagi, tidak bisa lagi disebut ahlul kitab. Ya, meskipun ada yang mengatakan tetap ahlul kitab, tapi ya sekarang kan sudah berubah dari yang anak Tuhan menjadi Tuhan, kan? Berarti ini kan sudah menyimpang sangat jauh sekali. Nah, pertanyaannya adalah ngapain menikahi wanita ahlul kitab? Pak, di pondok kita apa saya? Ustazah itu ada 40, belum punya suami karena saya. Pusingnya ustaz-ustaz itu ya, ustaz ya. Kalau kita bina ustazah, bina akhwat, tanggung jawabnya nyarikan suami. Suaminya bapak-bapak semua ini. Mau ditawarkan siapa ini? Mereka maunya yang bujangan. Ya. Jadi Kang Asep mohon maaf, bukan kami menolak kan, tapi mereka yang minta bujangan kan. Artinya yang muslimah, yang soleha, yang hafal Quran itu banyak loh sekarang, itu belum diambil. Kok masa sih mau ngambil yang di luar agama Islam? Udahlah, diselamatkan yang baik-baik itu ya Pak Dede ya. Oke, yang lain masih ada waktu, silahkan 14 menit ke depan.